Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. Lah, kok ada anak-anak kecil main jam segini? Tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. "Tumbas nopo, Mas?" tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. Bu, kopi panasnya 2 ya," jawabku. Tak lama kopi pun datang. Aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. Rif, kamu ngerasa nggak? Tadi ada yang aneh. Kok ada anak-anak kecil main jam segini ya? Tanyaku ke Rifkan. Anak-anak di mana? Tanya Rifkan. Lah, itu tadi di samping warung. Itu suaranya juga masih kedengaran kok. Masa kamu nggak tahu? Ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat samping warung. "Mana? Nggak ada apa-apa kok. Kamu jangan nakut-nakutin Gus ah," ibu Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dari akun Twitternya @wahyuarian_ dengan judul Alas Roban. Baik, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baik, langsung saja kita bacakan ceritanya. Aku akan menceritakan kisah dari pamanku dulu sewaktu masih bekerja di daerah Jawa Barat dan sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Sebelum masuk ke cerita, aku akan mengulas sedikit tentang alas roban dari beberapa sumber. Alas roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang, tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, alas roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya cerita mistis di hutan alas roban, jalanan yang membentang di antara hutan alas roban itu pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, jalan alas roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabat sebagian hutan, dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya kemudian, di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri. Melewati jalan alas roban tidak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus sangat laik jalan, hal itu memang dibutuhkan karena jalanan di sini cukup ngeri. Jalanannya berkelok-kelok dan di beberapa titik cukup curam naik dan turunnya. Soal mental jelas, hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti kita tidak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang-orang yang diganggu ketika melewati jalan ini, entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk penghuni alas roban. Di beberapa spot, jalanan alas roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib.
Nah, dari kengerian ini semua terdapat satu cerita yang dialami oleh seorang yang tidak jauh keberadaannya dariku. Dia adalah pamanku sendiri yang dulu pernah merantau ke daerah Jawa Barat, hingga sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Saat itu, aku dan paman sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua bercerita ngalur ngidul, hingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikan semasa mudanya dulu. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah cerita saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an, saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang itu adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari, di hari Senin dan Selasa, dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga. Oh ya, beberapa hari sebelumnya aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Ripkan, yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap langsung mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. "Rif, aku sudah siap ya. Aku tunggu di depan kontrakanmu," ucapku di dalam telepon, memberitahu Ripkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Ripkan tidak jauh, namun kebetulan searah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Ripkan sedang menunggu di depan kontrakannya. "Ayo," seruku kepada Ripkan sambil membuka kaca mobil. Ripkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah, dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Ripkan, aku berangkat sekitar jam 17:15. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara, ya, jalan Pantura ini. Dan jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalanannya berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan nama Alas Roban Lama. "Doa dulu Gus," ucap Ripkan. Masing-masing dari kami kemudian berdoa dalam hati. Jalanan sore itu terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam, karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati, dan akhirnya kami tiba di Pekalongan, sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh, karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di Alas Roban, ditandai dengan jalan yang makin lama makin gelap, karena minimnya penerangan dari kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali, aku menemui bis-bis antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Dan tiba-tiba, brak! Aku mendengar 2 kali sesuatu yang jatuh di atas mobil. "Gus, apa itu?" tanya Ripkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat ke atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Ripkan melihat bagian atas mobil. "Lah, gak ada apa-apa, Rip," ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. Coba Rip cari lagi di sekitaran mobil, kalau takutnya ada apa-apa," ibuku kepada Ripkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. "Udahlah, yaudah yuk, masuk lagi Rip. Kita jalan lagi," ajakku. Belum lama jalan, tepat setelah tanjakan tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil, seperti habis menabrak sesuatu. "Udahlah Gus, kamu di dalam aja, biar aku aja yang keluar," kata Ripkan. Tidak lama kemudian Ripkan masuk. "Gus, ban depan kamu kempes tuh," imbu Ripkan. "Waduh, mana jam segini lagi? Jam 2. Mana ada tambal ban? Aku nggak bawa ban serep lagi." Aku dan Ripkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tidak nampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Ripkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. "Itu apa, Rip? Kayak
kayaknya tambal ban. Coba yuk kita ke sana, ajakku. Kami berjalan dulu ke sana memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. Rip, mana orangnya? Tanyaku. Gak tahu, dari tadi aku panggil-panggil, gak ada sautan. Jawab Ripkan. Lama tidak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. Ada apa ya, Mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullahaladzim. Ripkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. Ini Pak, ini ban saya bocor. Saya mau nambal, bisa Pak? Tanyaku. Oh, nggih, monggo, silakan. Ibu lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini. Hingga akhirnya aku mencium bau kemenyan di sekitar tempat tambal ban ini. Kamu cium bau itu nggak? Bau kemenyan? Tanyaku ke Ripkan. Iya Gus. Jawab Ripkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati aku ingin lekas pergi dari sini. Tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih kebuka. Itu kita ke warung sana yuk, sambil ngopi di sana, ajak Ripkan. Aku hanya mengiyakan dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Ripkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran. Setelahnya kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas seperti warung pedesaan, dengan bangunannya yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung tersebut. Loh, kok ada anak-anak kecil main jam segini? Tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Ripkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkan begitu lama, aku dan Ripkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua, mengenakan daster berdiri tersenyum melihat kedatangan kami berdua. Mas, numbas nopo nggih? Tanya ibu penjual warung tersebut. Ini Bu, saya pesan aja kopi panas 2 ya, tanyaku. Tidak lama kopi datang. Aku dan Ripkan ngobrol mencairkan suasana. Rip, kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Kok tadi ada anak-anak main jam segini ya? Tanyaku ke Ripkan. Anak-anak? Anak-anak yang mana? Tanya Ripkan. Lah, itu tadi di samping warung. Itu suaranya kedengaran juga kok. Masa kamu nggak tahu? Ucapku. Tanpa menjawab, Ripkan yang mendengarku langsung keluar melihat ke samping warung. Mana? Nggak ada apa-apa kok. Kamu tuh jangan nakut-nakutin Ibu Ripkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Ripkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. Bu, sudah ya? Ucapku memanggil ibu penjual warung. Bu. Berkali-kali aku memanggil tapi tidak ada jawaban. Bu, sampun nggih. Gantian Ripkan yang ngomong, tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi aku memanggil. Bu. Bukannya jawaban dari penjual warung tersebut yang kami dapat, kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Ya, terdengar seperti seorang wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. Gus, Agus, Ripkan memanggilku. Aku hanya menatap Agus tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Agus paham. Aku pun juga menyadari suara tersebut. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari arah mana suara tersebut dan melihat ke arah belakang warung. Dan Astagfirullahaladzim, kami berdua istighfar sama-sama atas apa yang kami berdua lihat. Ada wanita berdiri tegak berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Dan wanita itu terlihat tertawa lagi yang membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo cepetan, kita balik ke mobil. Ayo cepet Gus, ajak Ripkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan. Dan lagi-lagi tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada.
entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara sangat gelap. Aku tidak peduli, banku masih kempes dan kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. "Gus, ban kamu gimana?" tanya Ripkan. "Alah, udahlah, yang penting kita lekas keluar dari sini," jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh. Tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. "Lah, kenapa Gus?" tanya Ripkan. "Aduh, nggak tahu nih, tiba-tiba susah dihidupkan mobilku," jawabku. "Salawatin aja Gus, coba salawatin," Ibu Ripkan dengan wajah tegangnya tapi berusaha berpikir tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aku mengucapkan 3 kali, lalu aku memutar kunci lagi. Dan akhirnya, mungkin ini keajaiban dari sebuah untayan salawat yang kubaca. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun, nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama jalan, tiba-tiba, lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. "Oh, udahlah, nggak usah dilihat. Udah, ayo kita lanjut aja," suruh Ripkan. "Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget ya, nggak ada kendaraan yang lewat," tanya Ripkan. Aku melihat jam. "Jam 3, Rip," jawabku. "Memang aneh. Kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya, di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tidak banyak." Tapi pikiranku tidak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. Dan, Gus, hati-hati!" teriak Agus dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget spontan langsung banting setir dan menginjak rem mendadak. Dan, ting! Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib. Saat berhenti mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. "Gus, ayo Gus, minggir dulu," ajak Ripkan. "Rip, wanita tadi ngikutin kita ya? Tadi nyebrang, kamu lihat kan?" tanyaku. "Iya Gus, aku lihat. Dia tidak membiarkan kita pergi kayaknya," ucapnya. Saat terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. Mas, kalian tidak apa-apa?" tanya bapak tersebut. Iya Pak, nggak apa-apa. Kami hanya terkejut. Barusan seperti ada wanita yang lagi nyebrang," jawabku. "Walah, hati-hati loh Mas. Di sini rawan. Ayo, sekarang ikut bapak aja dari belakang. Mampir ke rumah bapak. Rumah bapak setelah alas roban ini." "Ya, perkenalkan, nama saya Pak Rahmat dan ini istri saya," ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, aku lihat Pak Rahmat nampak membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat nampak langsung ke belakang dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. "Ayo, diminum dulu Mas," ucap Bu Rahmat. Dan akhirnya, suara azan subuh berkumandang. "Mas, ayo, kita sholat subuh dulu." Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan Pak Rahmat tanya kepada kami, "Sebenarnya mas-mas ini mau kemana? Dan namanya siapa?" tanya Pak Rahmat. Saya Agus Pak, dan ini teman saya Ripkan," jawabku. "Saya mau ke Semarang perjalanan pulang dari perantauan," tambahku. "Oh, Masnya tadi ada kejadian apa ya? Kok sampai hampir kecelakaan seperti tadi?" tanya Pak Rahmat. Aku menceritakan semua yang kami temui sejak ban mobil kami bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. "Mas, di dalam alas roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan loh Mas," jawab Pak Rahmat. "Loh, tapi tadi kami benar-benar nemu itu semua Pak," Ibu Ripkan. "Iya benar Mas, tapi Bapak sebagai warga yang tinggal tidak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana," jawab Pak Rahmat. "Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil, 1 keluarga meninggal di sana. Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama," Ibu Pak Rahmat. Aku dan Ripkan hanya menelan ludah.
sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan oleh Bu Rahmat tadi. Sekarang begini saja, Mas. Mending Masnya istirahat dulu saja di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut lagi perjalanan. Pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. Rip, gimana? Tanya ke Rip kan. Terserah kamu lah, Gus, jawabnya. Ya sudah, kita di sini dulu deh Pak, sampai siangan nanti. Keadaan kita masih shock nih, dan juga gitu kami lelah. Begitu kataku. Kami ditunjukkan kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong, karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. Mas, panggil Pak Rahmat pada kami. Mas, monggo, ayo makan dulu sebelum jalan, ujar Pak Rahmat. Waduh Pak, kok jadi repot-repot begini? Jawab Agus. Siang itu kami makan bersama dengan Bapak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada kami berdua. Sehabisnya kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, lihat, ban mobilmu masih utuh begini, nggak ada yang bocor, ucap Ridkan. Aku langsung melihat ban mobilku dan ternyata benar. Ban mobilku masih normal, tidak ada tanda-tanda rusak. Aku hanya geleng-geleng melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. Pak Rahmat, kami berdua pamit dulu ya. Terima kasih banyak sudah menolong kami dan sudah baik kepada kami, ucapku. Sudah nggak apa-apa Mas. Ya sama-sama, Ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi, jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat ternyuh. Akankah satu nanti aku juga seperti ini? Pikirku saat setelah mendengarkan ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Setibanya kami ke Semarang, aku mengantarkan Ripkan ke halte bus yang akan mengantarkannya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya, aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan Pak Rahmat, yang hingga sekarang kami anggap seperti keluarga. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.